Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menginput data, memproses data yang akan kita masukkan lewat menu input dan akan diproses sehingga nanti dia masuk ke database kita. Oleh karena itu, kita akan menggunakan fungsi bantuan pada CodeIgniter untuk melaksanakannya. Kita tidak menggunakan PHP biasa. Biasanya kalau PHP biasa kan di sini kita tulis metode dan seterusnya. Nah, sekarang kita tidak menggunakan ini, kita akan menggunakan bantuan CodeIgniter. Pada CodeIgniter, jika kita ingin jadi buka file user guide-nya, kita akan membuat uploading class. Cari di situ uploading class. Nah, di sini untuk mengupload sebuah file, kita bisa menggunakan bantuan ini. Ini kita kopikan saja. Terus kita pastikan ke sini, ke form sini. Nah, lalu ini kita ganti dengan nama controller dan metode yang akan menghandle data yang kita masukkan. Controller kita namanya admin dan metodenya namanya nanti akan buat isi data menu. Ini admin dan isi data menu. Maka karena ini kita sudah buat begitu, maka di controller nanti kita harus buat, sekarang ke controller lagi, admin, kita buat sebuah fungsi public function isi data menu, sama seperti yang kita buat pada kaki tadi. Admin isi data menu. Jadi nanti ketika ini dikerjakan, dia akan menuju ke controller admin isi data menu. Nah, sebelumnya karena kita akan menggunakan from validasi atau validasi punya CodeIgniter, kita harus meload dulu. Nah, akan lebih baik jika fungsi-fungsi tersebut kita load di construct. Apa itu construct? Construct itu adalah metode yang pertama dijalankan ketika sebuah kelas dipanggil. Jadi di sini kita bikin sebuah fungsi baru, metode baru, public function, namanya construct. Nah, di construct ini kita parent dulu, titik 2 underscore construct, baru kita load form validasi punyanya Bootstrap. Jadi this load, dia berada di library, namanya adalah form validation. Nah, form validation ini fungsinya banyak sekali. Oh ya, ini kita boleh, ini karena akan dipakai terus, ini modal 3 cookies, kita cut saja, pindahkan ke construct. Jadi ketika controller admin ini dijalankan, maka model EGA cookies dan library form validation akan langsung dijalankan. Oke, kita jalankan dulu, apa tidak ada perubahan atau ada yang salah script. Tidak ada perubahan. Sekarang ini kalau diklik, dia akan menuju ke harusnya dia menuju ke controller ini, isi data menu. Hanya karena kita menggunakan formnya CI, maka kita juga harus meload formnya CI itu. Kita load dulu from dari CI, caranya ke auto load. Nah, ini di helper nanti jalankan URL, yang di load URL, yang di load berikutnya adalah form. Nah,
Jangan lupa kita load itu di helper, load URL, dan load juga form. Oke, sudah. Kalau sudah, simpan, close aja, balik lagi ke admin. Nah, ketika form validation kita load, maka semua nama-nama, kita overlap dulu, semua nama-nama ini, nama-nama inputan tadi, name dari inputan itu akan otomatis kita cek pengisiannya. Namanya rules. Jadi kalau buka ini, kita lihat form validation di sini. Form validation. Maka formnya sesudah dimasukkan, setelah di open, formnya harus kita validasi dulu datanya. Nah, untuk men-set validasinya, ini set rules validasi, kita bisa pakai ini. Ini nama nama dari inputan, name dari inputan kita. Ini nama gantinya, dan ini persyaratannya. Persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kita tidak perlu membuat JavaScript atau script untuk menangani itu secara khusus. Sudah dibuatkan oleh CodeIgniter. Itu enaknya menggunakan CodeIgniter. Oke. Sekarang kita bisa lanjutkan. Jadi di sini kembali lagi ke admin. Function isi data menu sudah di load form validasinya. Baru kita masing-masing atur. Kita atur rules-nya. This form validation set rules. Yang akan kita atur pertama namanya ID menu. ID menu rules kita nama rename-nya adalah ganti saja i-nya dengan besar. Baru rules-nya apa-apa. Nah, rules-nya yang pertama trim dulu. Trim itu gunanya untuk memotong jika ada spasi di depan dan spasi di belakang ketika menginput. Baru kita pakai pipe saja. Bukan pipe. Ya, itu kira-kira. Jadi beberapa rules yang kita tulis sekalian. Trim, baru yang kedua required, harus diisi. Itu. Ini metode itu syaratnya itu saja untuk ID menu. Kita kopikan saja. Yang kedua, set rules yang kedua. Kaki yang kedua sudah ID menu. Baru jenis. Ini kita kasih jenis. Terus ini jenis. Ini saja besar. Sama saja itu. Yang ketiga masih di kaki, yang kolom ketiga ini name-nya adalah nama masakan. Jadi ini kita kasih nama, sama syaratnya hanya potong dan required saja. Terus yang berikutnya harga ini harus dalam bentuk bilangan. Berarti kita boleh kasih di sini harga. Terus ini kita kasih dalam aliasnya harga, trim, required, dan dalam bentuk bilangan. Nah, dalam bentuk bilangan itu apa syaratnya? Buka lagi CI-nya, help CI-nya, dan lihat di bawah ada banyak di sini
apa namanya, referensinya bisa dibaca. Nah, dia alphanumeric. Return false, the format element contain anything other than alphanumeric. Jadi kalau ini isinya cuma angka, hanya angka saja. Namanya alphanumeric. Alphanumeric. Baru yang berikutnya jumlah stok. Name-nya adalah stok. Sama ini kita word dulu. Saya kira ini sama. Jumlah stok. Name-nya di sini adalah stok. Aliasnya kita kasih S saja yang besar. Stok, string, require, dan alphanumeric. Oh ya, from validation juga ini bisa mengirimkan rules error. Nanti kita akan pelajari pada berikut errornya. Apalagi yang berikutnya, kaki sudah tidak ada lagi. Ya, simpan saja. Nah, ini kira-kira cara bikin rules. Oke, videonya saya potong dulu karena biar uploadnya pendek-pendek.